Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi ulil ilmi wan nuha wa man salaka sabilahu wattaba'a hudah ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pada malam yang berbahagia ini kita kembali mendapatkan kemudahan, kesempatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul lagi melanjutkan pelajaran tafsir, membaca tafsir Syekh Sa'di rahimahullah, yaitu Taisir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan, dikenal dengan tafsir Sa'di, pada surat Az-Zukhruf, surat yang ke-43, dan yang akan kita dengarkan bacaan di malam hari ini mulai dari ayat 12 sampai ayat 14. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallazi khalaqal azwaja kullaha wa ja'ala lakum minal fulki wal an'ami ma tarkabun litastawu ala dhuhuri thumma tadhkuru ni'mata rabbikum idza stawaytum alayhi wa taqulu subhanalladzi sakhkhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ahsanta, barakallahu fiik. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati dan dimuliakan Allah, sebelum kita mempelajari makna kata per kata dari ayat-ayat yang tadi kita dengarkan, ayat 12 sampai 14, kita baca terlebih dahulu tafsir Syekh Sa'di untuk ayat yang ke-9 yang kita telah pelajari pada pertemuan yang lalu. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna khalaqahunna al-azizul alim. Jika kamu bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi, tentu mereka mengatakan khalaqahunna, yang mencipta mereka semua, yaitu langit dan bumi, adalah Al-Azizu Al-Alim, Allah yang maha perkasa dan maha mengetahui. Kata Syekh Sa'di rahimahullah, yukhbiru ta'ala anil musyrikin, yukhbiru ta'ala anil musyrikin, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang orang-orang musyrikin di ayat yang tadi, ya, annaka law sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna, bahwa engkau andai bertanya ke mereka,
siapakah pencipta langit dan bumi? Tentu mereka akan mengatakan Allah wahdahu la syarikalah. Allahu wahdahu la syarikalah. Allah satu-satunya, tidak ada sekutu baginya. Ini jawaban mereka. Al-Aziz alladhi danat li'izzatihi jami'u al-makhluqat. Al-Aziz yang maha perkasa, yang tunduk terhadap kemaha perkasaannya seluruh makhluk. Ini makna Al-Aziz, danat li'izzatihi jami'ul makhluqat, tunduk terhadap kemaha perkasaannya seluruh makhluk. Al-Alim bi dhawahiril umuri wa bawatiniha. Al-Alim yang maha mengetahui tentang perkara-perkara yang zahir, zawahiril umur, dan perkara-perkara yang batin. Bagi Allah tidak ada yang gaib. Semuanya nyata bagi Allah. Alimul ghaibi wasyahadah, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Itulah salah satu dari tanda kemaha luasnya pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Bagi Dia tidak ada yang tidak diketahui olehnya. Alimul ghaibi wasyahadah, al-alimu bi dhawahiril umuri wa bawatiniha wa awailiha wa awakhiriha. Mengetahui juga yang awal-awal dan yang akhir-akhir. Ya, maksudnya yang telah terjadi dan yang akan terjadi itu tidak luput dari ilmu Allah. Ya, Allah Maha mengetahui. Alima ma kana wa ya'lamu ma kana wa ma yakunu. Ia mengetahui apa yang telah terjadi dan apa yang akan terjadi. Ya, wa awailiha wa awakhiriha. Perkara-perkara yang awal-awal dan yang akhir-akhir, semuanya diketahui oleh Allah. Yang telah terjadi, yang akan terjadi sampai hari kiamat. Itu makna al-alim. Fa idza kanu, kata Syekh Sa'di, fa idza kanu muqirrina bidzalik, apabila mereka mengakui itu, mengakui bahwa yang mencipta langit dan bumi adalah Allah yang maha perkasa dan maha mengetahui, fa kaifa yaj'aluna lahu al-walada was-sahibata was-syarika. Ini pertanyaan ya, yang mengherankan orang beriman apa yang diperbuat oleh orang-orang musyrikin. Ya, di zaman Nabi dan kapanpun juga. Terutama yang di zaman Nabi yang diceritakan di sini. Yang diceritakan oleh Allah di sini adalah orang-orang musyrikin di zaman Nabi. Karena Nabi disampaikan oleh Allah kepadanya, andai engkau tanya mereka, siapa yang mencipta langit dan bumi? Ternyata jawabannya benar. Yang mencipta langit dan bumi adalah Allah yang maha perkasa dan maha mengetahui. Mereka tahu Allah maha perkasa. Mereka tahu Allah maha mengetahui. Yang mengherankan adalah fakaifa, kenapa mereka menjadikan bagi Allah anak, menjadikan bagi Allah istri. Karena kalau punya anak pasti punya istri. Ya, ya, fakaifa yaj'aluna lahu al-walada was-sahibah was-syarika. Mereka menjadikan untuk Allah anak, istri dan sekutu. Ya. Itu pertanyaan pertama. Wa kaifa yusyrikuna bihi? Kenapa pula mereka menyekutukan dengan Allah? Man la yakhluqu. Siapa yang tidak mencipta? Mereka tandingkan dengan Allah dalam mendapatkan ibadah. Kalau dalam mencipta mereka tidak tandingkan dengan Allah siapa-siapa. Yang mencipta Allah saja, satu-satunya.
Tapi kalau dalam mendapatkan ibadah, memberikan ibadah, mereka sandingkan sesuatu dengan Allah. Yang disandingkan itu tidak mencipta, ya, tidak mencipta. Man la yakhluq wa la yarzuq, dan juga tidak memberi rezeki. Sebaliknya, yang disandingkan dengan Allah dalam mendapatkan ibadah, dicipta makhluk dan diberi rezeki, oleh Allah. Ketika di dunia mereka dapat rezeki, setelah meninggal putus rezekinya. Yang meninggal yang disekutukan dengan Allah, manusia-manusia yang sudah meninggal dunia. Contoh, Wad, Suwa', Yaghuth, Ya'uq, wa Nasr. 5 orang saleh di zaman Nabi Nuh, sebelum diutus Nabi Nuh alaihi salam. Disebut namanya, diceritakan namanya oleh Allah di surat Nuh. Wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uq wa nasra. Itu kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, kanu asma'a rijalin salihin. Wad, Suwa', Yaghuth, Ya'uq, Nasr ini adalah nama orang-orang saleh. Catat, nama orang-orang saleh, bukan nama preman, bukan nama orang yang tak kenal ibadah, jauh dari ketaatan. Bukan, mereka ahli ibadah, orang yang saleh. Ternyata mereka inilah yang disandingkan dengan Allah. Kapan disandingkan dengan Allah? Untuk mendapatkan ibadah setelah mereka mati. Setelah mereka mati, yang pertama mereka dicipta, kemudian hidup mereka di dunia terbatas, rezekinya terbatas, diberi rezeki dan rezekinya terbatas. Ketika mereka mati, berarti rezekinya sudah habis. Kata Nabi SAW, la yamutanna ahadun illa wa qad istufiya rizquhu. Seseorang mustahil mati kecuali kalau sudah habis rezekinya. Sudah habis rezekinya. Kalau belum habis rezeki yang ditetapkan oleh Allah, mustahil mati. Nah, ketika sudah habis rezekinya, meninggal dia. Itu yang 5 orang tadi, yang dijadikan sekutu bagi Allah dalam mendapatkan ibadah. Nah, ini yang mengherankan. Pertanyaan, kenapa disandingkan dengan Allah? Padahal mereka tahu bahwa yang mencipta alam semesta ini Allah Subhanahu wa taala satu-satunya. Tidak ada satupun yang ditandingkan dengan Allah. Tidak ada mereka mengatakan yang mencipta Allah bersama Lata. Tidak. Yang mencipta Allah bersama Uzza. Tidak. Allah satu-satunya. Al-Azizu Al-Alim. Lalu kenapa kalian berikan ibadah bersama mengibadati Allah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, yang notabene-nya la yakhluq, tidak mencipta, wala yarzuq, tidak memberi rezeki, justru dia yang mendapatkan rezeki. Wala yumitu wala yuhyi, wala yumitu wala yuhyi, tidak bisa mematikan dan juga tidak bisa menghidupkan. Yumit, al-imatah di sini adalah menjadikan yang hidup mati, artinya menetapkan mati, ya. Yang menetapkan mati Allah Subhanahu wa taala. Yang menetapkan hidup, menjadikan sesuatu yang tidak ada menjadi ada, lalu menjadi makhluk hidup Allah. Tidak seperti yang diakui oleh Namrud ketika berdialog dengan Nabi Ibrahim. Ya. Dia menantang Nabi Ibrahim untuk membuktikan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Apa kekuasaan atau apa kelebihan Tuhan yang engkau sembah? Kata Nabi Ibrahim, Rabbi yuhyi wa yumiit. Tuhanku bisa menghidupkan, mematikan dan menghidupkan dan mematikan. Oh, kalau gitu saya bisa juga. Kata raja ini dengan mengatakan qala ana uhyi wa umiit. Saya juga bisa. Nah, bisa saya buktikan langsung kepadamu, katanya. Didatangkan 2 orang, dan satu dibunuhnya, yang satu dibiarkan hidup. Ya. Yang sudah ada dihidupkan oleh Allah, dia bunuh. Andai Allah tidak menakdirkan yang dibunuhnya itu mati, tidak mungkin mati. Tidak bisa mati. Ya. Wa'lam annal ummata, kata Nabi SAW,
dalam hadis yang diriwayatkan dari Allah, hadis qudsi, wa'lam annal hadis nabawi, hadis Nabi SAW kepada Abdullah bin Abbas, wasiatnya, wa'lam annal ummata law ijtama'at atau law ijtama'u ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu lak. Ketahuilah bahwa umat ini, maksudnya seluruh manusia, kalau mereka ingin memberimu manfaat sedikit saja, niscaya mereka tidak akan mampu memberikan manfaat yang sedikit itu kecuali kalau sudah ditakdirkan, dikehendaki oleh Allah, ditulis oleh Allah. Walau ijtama'u ala an yadurruka, ini yang berhubungan dengan kita, yaitu membunuh, mematikan. Walau ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Mereka tidak akan juga mampu memberi mudarat walau seluruhnya mengumpulkan kekuatan terhadapmu, memberi mudarat terhadapmu, kecuali yang sudah ditakdirkan oleh Allah. Jadi ketika dibunuh yang satunya oleh Namrud, itu Allah sudah takdirkan bahwa dia mati dibunuhnya. Andai Allah tidak menakdirkan, tidak mungkin mati, walau bagaimanapun. Ya, itu yang diakuinya mematikan. Jadi di sini yang dijadikan sekutu bagi Allah yang tidak bisa mematikan dan juga tidak bisa menghidupkan, apalagi mematikan tidak bisa, apalagi menghidupkan yang mati, yang tidak ada, diadakan lalu diberi ruh, dicipta kemudian ditiupkan ruh. Tidak ada, tidak bisa manusia melakukan. Maka ini adalah sifat Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Ini ayat yang ke-9. Kemudian kita lanjut ayat yang ke-10. Ini yang tadi itu bantahan terhadap orang musyrikin, ya. Pertanyaan yang tentu mencerahkan akal sehat manusia, membuka cakrawala. Kenapa yang tidak mencipta dijadikan tandingan bagi yang mencipta mendapatkan ibadah? Kemudian menjelaskan bahwa orang musyrikin ternyata mengenal Allah. Ternyata pengakuan mereka terhadap Allah dalam mencipta itu tidak memasukkan mereka kepada golongan orang yang beriman, ya, tidak mengangkat status musyrik dari mereka selama mereka memberikan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ayat berikutnya ini masalah sifat-sifat Allah, nikmat-nikmat Allah untuk manusia yang tidak bisa dilakukan oleh siapapun selain Allah Subhanahu wa taala. Alladzi ja'ala lakumul arda mahdan wa ja'ala lakum fiha subulan la'allakum tahtadun. Alladzi, yang yaitu Allah, ja'ala lakum, telah menjadikan untukmu al-arda, bumi ini, tempat menetap, ya, dan menjadikan bagimu di dalam atau di muka bumi ini jalan-jalan, ya, la'allakum tahtadun, agar kalian bisa mendapatkan petunjuk, ya, menuju tempat-tempat yang kalian mau. Jadi jalan, dibukanya jalan Allah yang memberikan kemampuan kepada manusia. Kata Syekh Sa'di untuk ayat ini, thumma dzakara aidan, kemudian Allah juga menyebutkan minal adillati, dari dalil-dalil ad-dallati ala kamali ni'matihi wa iqtidarihi, bukti-bukti yang menunjukkan tentang kesempurnaan nikmat Allah dan kesempurnaan kemampuan Allah, ya, sempurnanya nikmat Allah dan sempurnanya kemampuan Allah, kekuatan Allah. Dengan apa buktinya? Bima khalaqahu liibadihi, dengan apa yang ia cipta untuk hamba-hambanya, minal ardi, berupa bumi.
berupa bumi, yang mana allati mahadaha, yang dihamparkan, ditetapkan oleh Allah, tidak bergoncang, tidak bergoyang, ya. Maka manusia mudah menetap di atas permukaannya. Wa ja'alaha qararan, ia jadikan bumi ini tempat yang nyaman, tenang, untuk menjadi tempat menetap bagi manusia. Ya, dibangun rumah, mereka tenang dalam berpindah-pindah saja dari sudut tempat ke tempat yang lain. Ya, mereka mengerjakan, melakukannya dengan setenang-tenangnya, tidak ada yang dikhawatirkan. Itu pada umumnya, kecuali kalau Allah berkehendak untuk memberikan cobaan, menurunkan siksa, azab, maka Allah Subhanahu wa taala tampakkan, seperti menetapkan terjadinya gempa, ya, turunnya sebagian dari lahan bumi ini ke bawah, bisa sampai berpuluhan meter turun ke bawah, ya. Tidak tahu apa penyebabnya, karena Allah yang mencipta bumi, Dia yang berkuasa untuk mengatakan ke bumi kosonglah, sehingga yang di atas turun ke bawah, yang di bagian bawahnya kosong. Maha kuasa Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Qarun bisa ditelan oleh bumi. Setelah Qarun masuk ke dalam perut bumi, di atasnya tertutup kayak air. Tidak lobang begitu saja nampak dari atas. Ditelan, fa khasafna bihi wa bidarihil arda. Ditenggelamkan, ditelan oleh bumi. Allah Maha kuasa Subhanahu wa taala. Ya. Yatamakkanuna, dijadikan bumi ini hamparan, menetap dan tidak bergoncang. Kemudian manusia tinggal di atasnya, di permukaannya dengan tenang, nyaman, tentram. Yatamakkanuna fiha min kulli ma yuridun. Mereka mampu, kuasa melakukan apapun yang mereka mau. Bahkan bisa membangun bangunan ratusan meter tingginya ke angkasa. Ratusan meter, sampai lebih dari 100 meter, ya, bahkan lebih dari itu. Ya, bangunan tertinggi sekarang ini di mana? Burjul Amir itu, Burj Khalifa, ya, Burj Khalifa. Nah, bisa manusia saking merasa tenangnya, tidak dikhawatirkan bumi ini goncang sehingga menumbangkan. Begitu luar biasanya kasih sayang Allah kepada manusia. Dan Allah bila berkehendak, mudah Allah untuk menggoncangkan bumi ini. Dan akan tiba waktunya nanti bumi ini semuanya bergoncang dengan goncangan yang dahsyat, yang tidak akan terbayangkan oleh kita, dahsyatnya goncangan. Ya, goncangan hari kiamat. Idza zulzilatil ardu zilzalaha kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Itu goncangan semua bumi, bukan tempat atau sebagian dari belahan bumi saja, seluruh bumi digoncangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dia tenang, itu menunjukkan bahwa Allah Maha Kuasa dan Allah Subhanahu wa taala menyayangi manusia, makhluknya di muka bumi ini. Wa ja'ala lakum fiha subulan, dan Dia jadikan untuk kalian di permukaan bumi jalan-jalan. Memang jalan-jalan tersebut hasil buatan manusia, tetapi kemampuan, ya, manusia, alat-alat yang digunakan itu kan yang menyediakan Allah. Akal yang ada pada manusia, Allah yang memberi. Allah yang memberikan akal, Allah yang memberikan kemampuan untuk berfikir. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kemampuan untuk bergerak, berbuat. Allah yang memberikan kemampuan untuk mengolah bahan-bahan untuk membuat jalan yang sekarang sudah semakin canggih. Ya, semakin canggih untuk menentukan. Kalau dulu mungkin jalan masih meraba-raba, sekarang dengan satelit saja bisa menentukan ini jalan lebih singkat daripada yang lama, lebih cepat, ternyata lebih dekat. Kalau nanti ada penghalang-penghalang berupa gunung, ada alat untuk meratakannya.
Kalau gunungnya gunung batu, ada alat untuk melobanginya. Itu semuanya Allah yang mengerahkan untuk manusia. Makanya disandarkan membuatan jalan ini kepada Allah. Wa ja'ala lakum fiha subulan ay ja'ala manafidha baina salasilil jibal. Maksudnya kata Syekh Sa'di, di Allah menjadikan celah-celah di antara bukit-bukit barisan, salasilil jibal. Bukit-bukit yang berbaris, yang bersambung-sambung, tetap ada di bawahnya celah untuk menjadi jalan bagi manusia, atau di lerengnya yang bisa dibuat jalan. Ya. Ada yang pernah lewat di Kelok 44? Ya, saya berpikir-pikir juga dahulu gimana orang membuatnya. Ketika itu dengan keterbatasan sarana, tapi alhamdulillah sampai sekarang masih luar biasa manfaatnya. Itu kemampuan yang diberikan oleh Allah di saat itu untuk manusia. Jadi dari atas gunung turun ke bawah, ya, dibuatlah dalam bentuk belok-belok sehingga mudah tuh, tidak terlalu susah untuk turunnya. Andai dia turun lurus saja, gimana cara membuatnya? Nah, itulah kekuasaan dan kasih sayang Allah kepada manusia. Ja'ala manafidha baina salasilil jibalil muttasila. Dia menyediakan menyediakan celah-celah di antara gunung yang berbaris, yang sambung menyambung, untuk dibuat jalan oleh manusia. Ya. Ketika kita lewat di lembah Anai itu, turun dari, kalau ke Sumbar ya, saya tahu Sumbar aja, ya. Turun dari Padang Panjang ke bawah, itu kan kita tiba di bawahnya di antara gunung. Ada sungai di sana, di dasar gunungnya, antara gunung sebelah satu yang satu lagi. Nah, itu yang dimaksud oleh Allah di sini. Wa ja'ala lakum fiha subulan. Ya, kata Syekh Sa'di, ja'ala manafidha baina salasilil jibalil muttasilah tanfuduna minha ila ma wara'aha minal aqtar. Yang kalian menembus dengan melalui celah tadi ke belakang gunung tersebut dari belahan bumi yang lain. La'allakum tahtadun, agar kalian mendapatkan petunjuk jalan. Jadi diberikan kemampuan berfikir, diberikan sarana alat-alat oleh Allah, kekuatan, agar kalian bisa mendapatkan jalur untuk menuju tempat yang lain. Fi sayri fit turuqi wa la tadhi'una. Dalam perjalanan di jalan-jalan tersebut, dan kalian tidak salah arah. Apalagi sekarang dengan kemampuan satelit yang luar biasa. Luar biasa sekarang ini. Bahkan kita sudah tahu seberapa jarak, mana saja jalan yang kita bisa memilih, mana jalan yang terdekat ke tujuan kita. Itu semua Allah yang mengerahkan, Allah yang memudahkan untuk manusia. Wa la'allakum tahtaduna aidan, dan agar kalian juga mendapatkan petunjuk fil i'tibari bidzalika wal iddikari fi. Yang pertama, agar kalian dapat petunjuk untuk sampai ke tujuan yang kalian maksud dengan melalui jalan-jalan tadi. Yang kedua, agar kalian mendapat petunjuk untuk bisa mengambil ibrah dan mengambil pelajaran dari kemudahan-kemudahan yang Allah berikan kepada kalian. Ayat 11, walladzi nazzala, ini juga kemahakuasaan Allah. Walladzi nazzala minas sama'i ma'an biqadarin fa ansharna bihi baldatan maitan kadzalika tukhrajun. Dan yang telah menurunkan dari langit air, yaitu hujan, biqadar, dengan ukuran, fa ansharna bihi, dan kami hidupkan dengannya, baldatan maita, negeri yang mayit, negeri yang kering, yang mati, kerontang, tandus. Kadzalika tukhrajun, nanti kalian dibangkitkan seperti itu pula. Sebagaimana mudah Allah menghidupkan bumi yang mati, yang kering, yang tidak ada kehidupan sedikit pun di permukaannya, dia pun sudah retak-retak. Allah mudah menghidupkannya kembali dengan menurunkan hujan. Seperti itu pula lah nanti Allah menghidupkan kalian di hari kiamat. Sebagaimana Dia Maha Kuasa menghidupkan bumi yang mati, Maha Kuasa pula Dia untuk menghidupkan manusia yang sudah mati.
Ini dalil bahwa Allah menghidupkan manusia nanti di hari kiamat. Sudah azan? Tafsir untuk ayat ini, ayat yang ke 11 ini, kata Syekh Sa'di, "Walladzi nazzala minas sama'i ma'an biqadar," dan yang telah menurunkan dari langit air hujan yang ada ukuran, dengan ukuran tertentu, la yazidu wa la yanqus, ukuran yang tidak lebih dan tidak kurang. Jadi pas pada porsinya, tidak lebih tidak kurang. Wa yakunu aidan bimiqdaril hajah, hujan yang diturunkan itu terkadang ada juga sesuai dengan kebutuhan. Kita terkadang merasa banjir itu lebih dari kebutuhan, padahal terkadang banjir yang terjadi yang kita anggap lebih itu ternyata ukuran yang ditetapkan oleh Allah karena yang lain membutuhkan. Banjir mungkin di tempat kita, nanti yang banjir ini mengalir ke tempat yang lain yang melalui proses sampai ke tempat yang membutuhkannya. Di tempat kita memang banjir, tapi yang kebanjiran lebih di tempat kita itu dibutuhkan oleh bumi yang lain. Bumi yang lain. Yang kemudian yang kedua, ketika kita kebanjiran, bisa jadi kebanjiran yang menimpa kita dan itu lebih menurut kita, itu menjadi merupakan peringatan dari Allah untuk kita, atau penghapus dosa. Karena tidak ada bencana kecuali disebabkan oleh dosa. Ya, disebabkan oleh dosa. Yang perlu kita yakini bahwa hujan itu turun itu biqadar. Telah diputuskan oleh Allah debitnya ya, ukurannya sesuai dengan yang Allah tahu dibutuhkan oleh bumi ini, tidak lebih dan tidak kurang, sesuai dengan kebutuhan. La yanqusu, tidak kurang, bihaitsu la yakunu fihi naf'a, tidak kurang di mana tidak menghasilkan manfaat. Berarti kalau ketika hanya gerimis halus saja, jangan dikira itu tidak ada manfaatnya. Pasti ada manfaatnya. Apakah untuk kita atau untuk makhluk Allah yang lain? Karena di bumi ini bukan hanya kita. Ya. Kemudian wala yazidu, dan juga tidak lebih, bihaitsu yadurrul ibada wal bilad, tidak juga lebih di mana memberikan dampak buruk atau memudaratkan manusia dan negeri dan bumi. Ukuran hujan itu tidak dilebihkan oleh Allah di mana akan berdampak bencana atau memudaratkan hamba dan negeri dan negeri. Andai itu terjadi, berarti bagi sebagian tempat lebih, tetapi nanti kelebihannya itu diberikan manfaat ke tempat yang lain. Ya, dia tidak akan menumpuk terus di sana. Dia akan pergi, akan surutnya. Dan surutnya akan diserap oleh bumi atau pindah ke tempat yang membutuhkannya. Ya, pindah ke tempat yang membutuhkannya, seperti misalnya terjadi banjir lalu dibawa oleh sungai, akan mengalir ke tempat yang membutuhkannya. Nah, Allah Maha tahu karena semua ini, bumi ini milik Allah. Kita yang berada di tempat bencana yang menganggap bahwa itu kelebihan. Allahumma illa, kecuali Allah Subhanahu wa taala menjadikan itu sebagai azab. Seperti banjir Nabi Nuh yang ini sudah terlalu lebih. Karena Allah mengatakan, kami bukakan pintu-pintu langit maka turun hujan yang deras. Kami pancarkan bumi mata air dari bumi melalui mata air. Sehingga bertemu dua air tadi untuk menghasilkan keputusan yang telah ditetapkan oleh Allah. Fajjarna al-ardha uyunan faltaqal ma'u ala amrin qad qadir. Bal aghatha bihil ibad, dengan air hujan Allah memberikan bantuan pertolongan kepada manusia. Wa anqadha bihil bilad minasyiddah, dengan air hujan Allah selamatkan negeri dari kesempitan, misalnya dari kekurangan air. Walihada qal, maka lantaran itu Allah berfirman, fa ansyarna bihi baldatan maita, dengan air hujan kami hidupkan negeri atau bumi yang mati. Ai ahyainaha
ba'da mautiha. Kami hidupkan dia setelah dia mati. Maksudnya bumi. Kadzalika tukhrajun, demikianlah kalian dikeluarkan atau dibangkitkan. Maksudnya kata Syekh Sa'di, fakama ahyal ardal maitata lil hamidata bil ma, sebagaimana Allah menghidupkan bumi yang mati yang tandus dengan hujan, kadzalika yuhyikum, seperti itu pula lah dia menghidupkan kalian ba'da ma tastakmiluna fil barzakhi, setelah sempurna waktu dan zaman kalian di alam barzakh, liyujaziyakum bi'amalikum, dihidupkan kalian untuk membalas kalian dengan untuk membalas kalian terhadap amalan-amalan yang kalian lakukan selama hidup di dunia. Para jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, itu ayat yang ke-11, dan nanti kita akan lanjutkan mempelajari ayat-ayat yang ke-12 yang tadi kita dengarkan bacaannya, insyaallah setelah azan dikumandangkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Hati-hati berhadapan dengan dunia. Dan Allah tabaraka wa ta'ala turunkan Al-Quranul Karim. Allah utus Rasulnya yang mulia sallallahu alaihi wasallam untuk mengajarkan kepada kita bagaimana harusnya kita berhadapan dengan dunia, supaya kita tidak tertipu dengan dunia itu. Karena ketika manusia tidak mengikuti, tidak sesuai pemahamannya, tidak sesuai sudut pandangnya terhadap dunia dengan apa yang Allah katakan di dalam Al-Quran, dengan apa yang Rasulullah sampaikan di dalam hadis,
Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati dan dimuliakan Allah, pada ayat yang ke-12 tadi, walladzi khalaqal azwaja kullaha, ini juga pemaparan nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah kepada manusia, yaitu dan Dia Allah yang walladzi, dan yang khalaqa, telah mencipta al-azwaja, pasangan-pasangan, al-azwaj, pasangan-pasangan, kullaha, semua. Jadi yang di alam semesta ini semuanya dicipta oleh Allah berpasang-pasangan, ya, dunia, akhirat, langit, bumi, ya, makhluk-makhluk yang di muka bumi ini juga dipasangkan oleh Allah, ya, siang dan malam, surga, neraka, semuanya makhluk Allah, dan dia dipasang-pasangkan atau berpasang-pasangan, dicipta oleh Allah. Dia yang mencipta semua yang berpasang-pasangan. Ini juga nikmat Allah untuk mengembangkan makhluk di alam, di dunia ini, untuk mengembang biakkan atau menjadi sarana bertambahnya makhluk di muka bumi ini. Wa ja'ala lakum minal fulki, ini juga nikmat Allah. Wa ja'ala lakum minal fulki, dan Dia menjadikan untuk kamu min, dari al-fulki, kapal, ya, kapal laut, ya, wal an'am, dan hewan-hewan ternak. Al-an'am ini jamak dari na'amun, na'amani al-an'am, atau kata yang tidak ada mufradnya, al-an'am, yaitu hewan-hewan ternak. Hewan ternak ini unta, sapi, kambing, ya, itu yang dimaksud dengan al-an'am, unta, sapi, kambing, kemudian dikiaskan kerbau dengan sapi, ya, itu yang dimaksud dengan al-an'am, bahimatul an'am. Dia yang mencipta untuk manusia, wa ja'ala lakum, dan menjadikan untuk kamu minal fulki, dari kapal, wal an'am, dan hewan-hewan ternak, ma tarkabun, apa yang kalian jadikan sebagai kendaraan, yang kalian kendarai, ya, yang kalian kendarai. Dahulu memang sebelum ditemukan sarana transportasi yang lain, makanya sarana transportasi pertama di muka bumi ini selain dari hewan ternak yang dicipta oleh Allah adalah kapal. Makanya kapal Nabi Nuh itu adalah mukjizat Nabi Nuh, kapal pertama di muka bumi. Itu yang disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Di zaman Nabi pun demikian, hewan ternak untuk kendaraan sarana transportasi darat, kemudian di laut kapal. Para sahabat yang hijrah dari Mekah ke Habasyah itu melalui kapal laut yang berlabuh di Jeddah, dan nanti mereka nyeberang ke benua Afrika, yang ke Habasyah. Ada yang mengatakan Habasyah itu Ethiopia sekarang ini. Jadi melalui laut, dan ada peperangan di zaman para sahabat melalui laut, ya, dan seterusnya. Makanya yang disinggung oleh Allah di sini sebagai kendaraan adalah kapal, kemudian hewan-hewan ternak. Unta dijadikan kendaraan, sementara hewan ternak yang lain seperti sapi tidak dijadikan kendaraan. Dan apalagi kambing, ya. Yang kendaraan selain unta adalah bagal atau bigal, ya.
bighal, kemudian himar, ya, kemudian unta, ya, wal khayla wal unta, kuda, wal khayla wal bighala wal hamira, wal khayla kuda, wal bighal bagal, yaitu peranakan kuda dengan keledai, ya. Kemudian keledai, wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha, agar menjadi kendaraan bagi kalian. Wa litarkabuha wa zina, dan juga berfungsi sebagai hiasan. Maka kuda terkadang bukan hanya sebatas kendaraan untuk berpacu, untuk perjalanan, tetapi juga untuk hiasan, diperindah sampai seindah-indahnya, ya, kuda tersebut. Bahkan otot-ototnya pun dinilai, derap langkahnya pun dinilai, angkat kakinya juga dinilai, bagaimana kepalanya bergerak dinilai, ya, bulu di atas kepalanya dinilai karena keindahannya. Allah sudah singgung ini jauh sebelum ada perlombaan kuda hias sekarang ini. Allah sudah mengatakan litarkabuha wa zinah, dan luar biasa di ujung ayat ini, wa yakhluqu ma la ta'lamun, dan Allah mencipta apa yang tidak kalian ketahui. Maksudnya ketika ayat ini turun, apa yang tidak kalian ketahui dari sarana transportasi, nanti baru muncul kemudian. Setelah ayat ini turun beberapa lama, muncullah kendaraan sarana transportasi darat, ya, selain dari kendaraan-kendaraan hewan tunggangan tadi, ya, muncul kendaraan sarana transportasi darat, kemudian laut, kemudian darat sudah berkembang luar biasa, bermacam-macam juga bentuknya, kemudian udara. Itu yang tidak diketahui ketika ayat ini turun. Balik kita ke ayat yang sekarang, walladzi khalaqal azwaja kullaha wa ja'ala lakum minal fulki wal an'ami ma tarkabun. Ini semuanya nikmat Allah, dipaparkan ke kita oleh Allah agar kita mensyukuri, mengagungkan, membesarkan Allah, mengibadati, ya, berpasang-pasangannya makhluk di muka bumi ini yang nanti manfaatnya kembali ke manusia. Kalau tidak ada pasangan ayam, tidak mungkin berkembang ayam. Tidak ada jantan betinanya, gimana kita dapat ayam sekarang? Ya. Dan makhluk Allah yang lain, tidak ada jantan betina di durian, tidak ada durian berkembang. Ya. Jadi berpasang-pasangan dicipta oleh Allah. Walladzi khalaqal azwaja kullaha wa ja'ala lakum minal fulki wal an'ami ma tarkabun. Kata Syekh Sa'di untuk ayat yang pertama ini, ayat ke-12 ini, kata beliau, walladzi khalaqal azwaja kullaha, ay yang mencipta pasangan-pasangan semuanya, maksudnya adalah al-asnafa jami'aha, bermacam ragam makhluk Allah Subhanahu wa taala, semuanya yang mencipta Allah. Mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun, dari apa-apa yang ditumbuhkan oleh bumi, bermacam ragam tanaman-tanaman, pohon-pohon, buah-buahan ditumbuhkan oleh bumi, itu juga semua berpasang-pasangan, dan juga manusia berpasang-pasangan. Dan ada yang berpasang-pasangan yang kita tidak tahu, wa mimma la ya'lamun, berpasangan yang tidak antara makhluk Allah ini yang kita manusia tidak sampai ilmu kita kepadanya, ya. Seperti min lailin wa nahar, siang dan malam berpasangan, wa harrin wa bardin, panas dan dingin pasangan, wa dzakarin wa untha, jantan betina, wa ghairi dzalika, dan yang lainnya. Itu semua pasang-pasangan yang dicipta oleh Allah. Wa ja'ala lakum minal fulki, dan dia jadikan untukmu dari kapal, ai as-sufunul bahriyah. Al-fuluk artinya adalah kapal-kapal di laut, baik yang layar maupun yang api.
yang pakai mesin. Asyira'iyah kapal layar, dahulu kan sebelum ada mesin untuk menggerakkan, ya, dengan alat penggerak awalnya dulu dari batu bara, kemudian untuk dengan minyak. Sebelum itu kan pakai layar. Ya, saya merasakan ini. Terkadang kita butuh layar, yang sampan kecil yang asalnya pakai mendorong yang begini tuh, dua kiri kanan, nanti kita dorong begini, ya. Kemudian kalau angin kencang kita pasang layar, karena sudah siapkan layarnya, ada tiangnya di tengah, ya. Ini semakin memberikan kita waktu untuk istirahat, tinggal mengendalikan arahnya, karena layar itu pun juga disesuaikan dengan arah angin. Ini itu yang syira'iyah, as-sufunus syira'iyah. Kemudian an-nariyah yang melalui mesinnya. Ma tarkabun yang menjadi kendaraan kalian, itu semuanya Allah yang memudahkan kalian untuk mendapatkannya. Wa minal an'am, dan dari hewan-hewan ternak, ma tarkabun yang kalian jadikan kendaraan, litastawu ala zuhurihi, agar kalian berada di atas punggungnya, baik punggung kendaraan itu atau di atas punggung hewan yang dikendarai. Ayat yang ke-13 ini yang litastawu ala zuhurihi, litastawu ala zuhuri, supaya kalian berada di atas zuhurihi, punggungnya, baik punggung permukaan kapal atau punggungnya hewan ternak. Hewan ternak semua ketika dikendarai di atas punggungnya, bukan di perutnya, di atas punggungnya. Unta, kuda, keledai, bagal juga demikian, ya. Thumma tadhkuru, kemudian, ya, kalian hendaklah atau supaya kalian mengingat, yang pertama agar kalian berada di atas punggungnya dengan mudah, dengan tenang, dan juga agar kalian mengingat nikmat Rabb kalian, nikmat rabbikum, nikmat Rabb kalian, idza stawaitum alaih, apabila kalian berada di atas kendaraan tadi. Kemudian dianjurkan oleh Allah untuk membaca. Dari sinilah disyariatkannya membaca doa naik kendaraan, doa naik kendaraan, baik safar maupun tidak, baik safar maupun tidak, pergi ke masjid, pulang dari masjid, pergi ke tempat kerja, pokoknya naik kendaraan apapun kendaraannya, sepeda motor, ya, roda 3, roda 4, roda lebih dari 4, yang namanya kendaraan, semuanya masuk dalam konteks ini. Wallahi ja'alakum minal fulki wal an'ami, ya, litarkabuha, ya, untuk kalian menjadi kendaraan. Kemudian litastawu ala zuhuri, agar kalian bisa tenang di atas punggungnya, dan agar kalian mengingat nikmat Rabb kalian. Jadi ini yang harus kita hadirkan setiap menaiki kendaraan. Hadirkan bahwa kendaraan ini Allah yang memudahkan. Karena kalau setelah kita naik, bila Allah berkehendak untuk memacet, kan macet dia. Baru di start, tidak mau dia hidup. Tidak mau berjalan. Terpaksa kontak, dihubungi pihak bengkel untuk mengurusinya. Dan yang lain-lain. Bahkan dalam perjalanan pun kita, kalau Allah berkehendak untuk menonaktifkan kemudahan kendaraan tersebut, Allah Maha Kuasa. Makanya ingat nikmat Allah itu. Ketika kita naik, ingat nikmat Allah, dan jangan lupa mengucapkan yang dianjurkan oleh Allah di sini, wa taqulu, dan hendaklah kali ini semuanya tazkuru, taqulu, balik kalitastawu. Makanya sebenarnya tazkuruna di sini ada nun di ujungnya. Tazkuruna, taquluna. Tetapi ketika di sini ada li, agar supaya, jadi sini litastawuna, hilang nunnya karena ada lam di sini. Litastawu, tazkuru, taqulu, ini semuanya supaya kalian
berada dengan tenang di atasnya, supaya kalian mengingat nikmat Tuhan kalian, supaya kalian mengucapkan, ya, dipaparkan semua nikmat-nikmat tersebut agar kita melakukan semuanya. Tenang berada di atas kendaraan, apalagi kendaraan yang mewah, kemudian mengingat betapa besarnya nikmat Allah ke kita, kemudian jangan lupa membaca subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Lanjut ayat ke-13-nya, wa inna ila rabbina lamunqalibun. Itu bacaan naik ke atas kendaraan. Jangan dianggap bahwa ini doa safar saja. Ini adalah doa naik kendaraan yang dianjurkan, diajarkan langsung oleh Allah. Dan kalian mengatakan, mengucapkan subhana, maha suci, alladzi, zat yang sakhkhara, menundukkan, lana, bagi kita, hadza, kendaraan ini, apapun bentuknya, apapun jenisnya, wa ma kunna lahu, dan tidaklah kita bagi kendaraan ini muqrinin, berkuasa. Tidak bisa kita berkuasa walau sudah diservis sedetail-detailnya, seketat-ketatnya. Kalau Allah tidak menguasakan untuk kita, ada saja masalahnya. Bocor labannya, ya, kadang-kadang di luar pantauan kita, rusak dia, atau terjadi kecelakaan di jalan raya, kadang ditabrak oleh orang. Ini semuanya kemudahan yang diberikan oleh Allah untuk kita. Wa ma kunna lahu muqrinin, dan tidaklah kita bagi kendaraan ini menguasai, ya, musaitirin. Kemudian ayat berikutnya, wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ini ucapan sambungannya ketika di atas kendaraan, dan sungguhnya kita kepada Tuhan kita, pengakuan ini, ya, lamunqalibun, akan kembali, akan dibalikkan. La, benar-benar, munqalibun, dibandingkan, dikembalikan. Ini raji'un, sama dengan munqalibun, raji'un. Inna ila rabbina lamunqalibun, wa inna ilaihi raji'un, sama dengan arti ayat tersebut. Wa inna ila rabbina lamunqalibun. Sekarang kita baca tafsir Sa'di untuk ayat yang ke-13 tadi. Kata beliau, litastawu ala dhuhuri wa hadza syamilun, agar kalian berada dengan tenang di atas punggungnya. Ini mencakup zuhurul fulk, di atas dak atau di punggung kapal, yang di atas kapal laut itu, dengan tingkatan-tingkatannya, itu semua termasuk di dalamnya. Walizuhuril an'am, dan juga termasuk punggung kendaraan dari hewan ternak, kendaraan dari kuda, unta, keledai, ya. Litastaqirru 'alaiha, makna litastawu yaitu kalian berada dengan tenang, dengan nyaman di atas kendaraan, ya. Itu juga nikmat Allah Subhanahu wa taala. Summa, kemudian agar kalian tazkuru, mengingat nikmat Rabb kalian ketika kalian sudah berada di atas kendaraan tersebut. Kata beliau, bil i'tirafi, mengingat dengan mengakui. Ingat itu maksudnya mengakui nikmat yang diberikan oleh Allah, liman sakharaha, di mana Allah yang menundukkan kendaraan tadi untuk kita. Ya, akui itu, bahwa dapat kendaraan ini bukan karena kerja keras kita, tapi karena Allah yang memberikan atau menundukkan kendaraan tersebut untuk kita. Wassana, ini juga termasuk mengingat, ya. Mengingat yang pertama adalah menyadari bahwa itu nikmat yang dikuasakan, ditundukkan oleh Allah ke kita. Kemudian yang kedua, memuji Allah Subhanahu wa taala. Itu mengingat, itu mengingat diberi nikmat, kemudian mengingat yang maksudnya adalah memuji-muji Allah. Walihadza qal, lantaran itu Allah berfirman, wa taqulu, dan kalian hendaklah mengatakan, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin, maha suci zat yang telah menundukkan bagi kami ini, maksudnya kendaraan ini, dan tidaklah kami terhadap kendaraan ini muqrinin. Kata Syekh Sa'di, laula taskhiruhu lana ma sakhkhara minal fulki wal an'ami
ma kunna mutiqina lidzalik wa qadirina alaih. Andai Allah tidak menundukkan untuk kita apa yang telah ditundukkan dari hewan, dari kapal laut dan juga dari hewan-hewan ternak, maka kita tidak akan punya kemampuan dan kekuatan untuk menundukkan seperti kapal di lautan. Ya, kalau bukan Allah yang mengapungkan kapal tersebut, maka kita tidak akan bisa mengapungkannya. Jadi yang menetapkan kapal itu mengapung di atas laut Allah. Andai Allah menetapkan dia tenggelam, pasti tenggelam. Walau secanggih-canggihnya kapalnya, walau semewah-mewah, ya, selengkap-lengkapnya kapalnya, kalau Allah menetapkan dia tenggelam, tenggelamnya, tenggelam. Nah, inilah menunjukkan bahwa kapal itu Allah yang menguasakan ke kita. Kendaraan juga dengan berbagai jenis dan bentuknya Allah juga yang menguasakan ke kita. Maka jangan lupa untuk mengingat nikmat ini. Walakin min lutfihi wa karamihi ta'ala, akan tetapi karena kelemah lembutan dan kemuliaan Allah ke kita, Allah tundukkan kendaraan tersebut untuk kita. Wa yassara asbabaha, dan dia yang memudahkan sebab-sebab untuk mendapatkan kendaraan. Wal maqsudu min hadza, maksud dari ini bayan, maksud dari tuntunan ini atau keterangan tentang nikmat ini adalah menjelaskan bahwa Allah yang mencipta, yang memiliki sifat perbuatan-perbuatan yang disebutkan, yang menurunkan hujan, yang mencipta bumi untuk tempat menetap manusia, dibuatkan jalan-jalan, kemudian menurunkan hujan, menumbuhkan makhluk hidup, menciptakan berpasang-pasangan, kemudian menciptakan, memudahkan kendaraan tadi dari kapal laut dan hewan ternak. Disebutkan semuanya itu oleh Allah. Tujuannya apa? Ya, min ifadatin ni'ami 'alal ibad, dengan melimpahkan nikmat kepada hamba-hambanya. Huwallazi yastahiq, ini maksudnya untuk menyampaikan kepada manusia bahwa dialah yang berhak ayyu'bad, bahwa dialah yang berhak satu-satunya untuk disembah, wa yusalla lahu, untuk dilakukan salat ya kepadanya, wa yusjad, dan juga sujud. Ya, inilah tujuan ayat ini disampaikan oleh Allah, nikmat-nikmat tadi, yang isinya nikmat-nikmat tadi, agar manusia menyadari bahwa yang berhak untuk mendapatkan ibadah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di ayat yang ke-13, yang ke-14 ini Allah Subhanahu wa taala sampaikan, ya, Allah Subhanahu wa taala sampaikan sehingga manusia sadar bahwa dia akan kembali kepada Allah. Kalau semuanya sudah disadari, maka dia yakin bahwa akan kembali kepada Allah. Wa inna ila rabbina lamunqalibun. Semakin besar kesadaran kita bahwa kita akan kembali kepada Allah, akan semakin terarah hidup kita, akan jauh kita dari kelalaian, akan lebih bermakna hidup kita. Karena yang kita pikirkan kita akan kembali kepada Allah. Dan kita kembali kepada Allah tidak berjamaah-berjamaah, tidak berkelompok-kelompok. Kita kembali kepada Allah satu persatu. Dan kita akan bertanggungjawabkan di hadapan Allah apapun yang kita lakukan selama hidup di dunia. Para jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah pelajaran kita untuk malam hari ini, ya, sampai ayat yang ke-14 tafsirnya. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada pelajaran yang akan datang, ayat yang berikut dan seterusnya. Wallahu a'lam, sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.